Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi tentang teori pendidikan klasik. Sebelum mulai, mari kita mengucapkan penganjali umat bersama-sama. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Melita dengan NIM 2011031215 dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Adapun peta konsep yang akan dibahas pada materi saya kali ini, yang pertama, pengertian teori pendidikan klasik, aliran-aliran dalam teori pendidikan klasik, dan yang terakhir yaitu contoh dari masing-masing aliran dalam teori pendidikan klasik. Materi pertama yaitu pengertian teori pendidikan klasik. Apa sih itu teori pendidikan klasik? Teori pendidikan klasik yaitu teori yang berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan yang dimaksud yaitu berupa bahan pengajaran yang diambil dari ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Nah, setelah mengetahui apa itu teori pendidikan klasik, selanjutnya kita akan membahas aliran-aliran dalam teori pendidikan klasik. Ada 4 aliran dalam teori pendidikan klasik. Aliran yang pertama yaitu empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran ini dirintis oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke dengan teori tabula rasa yang artinya anak lahir bagaikan kertas putih yang bersih. Dapat diartikan bahwa aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan dan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Aliran yang kedua yaitu aliran nafsitisme. Aliran ini menekankan pada kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Nah, aliran ini merupakan kebalikan dari aliran empirisme. Jika pada aliran empirisme, lingkungan dianggap lebih berpengaruh, namun pada aliran ini, lingkungan justru kurang berpengaruh. Aliran yang ketiga yaitu naturalisme. Aliran ini menyatakan bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik atau buruk. Pembawaan baik anak akan rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi yang menentukan perkembangan anak adalah pendidikan yang diperolehnya. Nah, aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran ini menyatakan bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi, bakat yang dibawa anak sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan-lingkungan yang baik. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan yang optimal jika dalam diri anak tidak terdapat bakat. Nah, setelah mengetahui apa saja aliran-aliran pada teori pendidikan klasik, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu contoh dari masing aliran-aliran tersebut.
Contoh dari aliran empirisme yaitu ada dua anak lahir kembar dan dari kecil mereka dipisahkan dan dibesarkan pada lingkungan yang berbeda. Satu dari mereka dididik oleh keluarga yang sering mengalami konflik, sedangkan yang satu dididik oleh keluarga yang harmonis tanpa konflik. Nah, ternyata perkembangan mereka tidak sama. Dalam hal ini, anak pertama akan memiliki sikap yang cenderung susah untuk bergaul dan mudah mengalami depresi, sedangkan anak kedua cenderung akan mudah bergaul. Nah, contoh dari aliran selanjutnya yaitu aliran navitisme. Anak akan mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya, mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Jadi pada aliran ini, apapun bakat orang tua itu akan turun pada anaknya. Nah, contoh dari aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme, yaitu hasil perkembangan anak sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, akan menjadi baik. Akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Jadi perkembangan anak sangat tergantung pada pendidikannya. Lanjut pada contoh dari aliran konvergensi, kemampuan satu anak dengan anak yang lain yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa itu mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas kebawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biarpun lingkungan anak-anak tersebut menggunakan bahasa yang sama, tapi kemampuan mereka untuk mempelajari bahasa cenderung tidak terlalu sama karena dipengaruhi oleh pembawaan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekian pemaparan materi dalam video pembelajaran ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, saya berharap semoga informasi yang diperoleh pada video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.